Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Honda Brio Ares. Ini adalah varian tertingginya ya. Kita mulai dari tampilan depannya. Dia desain grillnya sama aja ya. Dia sudah mulai yang lebih turun. Tapi perbedaannya di bagian sininya dia hitam gloss ya. Kalau di Ares, kalau di Satya kan dia hitam doff. Ini perbedaan kedua, ada emblem Aresnya yang model terbaru ya. Kalau di Satya kan nggak ada. Nah, kalau di bagian yang list chrome ini Ares tetap dapat, Satya tetap dapat ya. Kemudian di bagian bawahnya ini dia hitam doff. Di bumper bagian tengahnya, kemudian di sini hitam doff. Kalau di Satya, di Ares ini dia dapat fog lamp LED, sedangkan di Satya tidak dapat. Nah, kemudian di bagian sini lampu utamanya dia dapat lampu senja di bagian atas. Kemudian di bagian sini dia lampu utamanya full LED ya. Untuk lampu dekatnya dia di sebelah sini. Lampu jauhnya di sebelah sini. Untuk lampu senya sayangnya masih bohlam ya. Oke, kita ke bagian atas. Untuk wipernya sendiri dia model yang standar ya, yang frame. Kemudian untuk bagian samping ini dia polos ya fendernya. Kalau di Ares kan, kalau di Satya, mohon maaf, kalau di Satya itu dia ada lampu sen di bagian fendernya. Nah, di sini dia peleknya itu 15 inci ya. Dia full hitam gloss ya. Dia sebenarnya dia two tone, cuman dia agak terlalu gelap, jadi agak susah membedakannya. Dia polish metal ya, tapi dia warnanya lebih gelap. Bannya Potenza. Untuk rem depannya cakram, rem belakangnya tromol ya. Dia dapat body kit di bagian side skirt. Nah, kemudian untuk spionnya dia hitam gloss lengkap dengan lampu sen yang sudah LED. Kemudian untuk pilar A-nya sendiri dia sudah dia di blackout. Tapi di bagian atas ini dia belum di blackout ya. Pilar B-nya sudah di blackout. Kalau di Satya belum di blackout ya. Kemudian dia tidak ada list apa-apa di bagian bawah jendelanya. Nah, perbedaannya dengan yang Ares, kalau di perbedaannya dengan yang Satya, kalau di Ares ini dia dapat smart key ya. Untuk kapasitas mesinnya 1200. Ini kalau di Ares, kalau di Satya dia masih pakai kunci biasa ya. Nah, untuk antenanya tetap sama dengan yang di Satya, dia modelnya short pole ya. Untuk spoilernya dia dapat warna body. Kalau di Ares dia dapat spoiler. Kalau di Satya dia tidak dapat spoiler. Kemudian dia ada high mount stop lampnya yang sudah LED. Kaca belakangnya tidak ada defogger ya, tapi dia ada rear wiper. Kemudian perbedaannya ada di pintu bagasi ya. Dia kalau yang di Ares yang non LCGC dia brionya di sini. Kalau yang di Satya yang LCGC ini dia tulisannya Honda Prospect Motor ya. Kemudian di emblem Hondanya ini emblem Honda yang biasa ya. Kalau yang Satya kan emblem khusus LCGC. Nah, kalau di sini emblemnya Ares, di Ares. Kalau di Satya dia Brio Satya. Nah, untuk lampu belakangnya masih full bohlam ya. Kemudian di bagian belakang ini dia ada 2 titik sensor yang sewarna body. Plat nomornya, peletakannya ada di bawah pintu bagasi. Kemudian lampu belakangnya dia masih bohlam ya, lampu plat nomornya. Di bagian bawahnya dia ada untuk diffuser yang warnanya hitam doff. Nah, untuk suspensi belakangnya sendiri dia torsion beam ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk bagian mesinnya di
Dia 1200 cc, 4 silinder dengan tenaga 90 horsepower dan torsi 110 Nm. Di sini dia ada modul ABS-nya. Untuk air filter, air intake-nya dari sebelah sini. Dari sini ya air intake-nya, mohon maaf kok tadi salah. Penempatan aki ada di sebelah sini. Penempatan ECU ada di sebelah sini. Untuk penempatan air wiper. Dan untuk ruang mesinnya sendiri belum dicat, masih warna dasar tapi sudah ada peredam ya. Ini peredamnya. Begitu juga dengan kap mesinnya, belum dicat, sudah ada peredamnya. Dia jalur air intake-nya dari sini, nanti dia ngalir lewat sini, kemudian baru ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Karena sudah hadir yang namanya audio steering switch control, yaitu ada Honda. Untuk interior kita mulai dari door trim. Untuk door trimnya dia semuanya full hard plastik ya. Yang sini dia motifnya kulit jeruk. Dia ada motif yang lainnya. Kemudian bagian bawahnya ini dia juga kulit jeruk ya. Kemudian di bagian sini dia ada electric mirror yang sudah electric retract. Kalau di Ares dia electric retract, tapi kalau di Satya dia belum electric retract. Dia ada window lock dan power door lock. Power window-nya, autonya ada di sisi driver, dia ada list warna silver. Kemudian di bagian bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Ada tempat speakernya. Di sini juga ada tweeternya ya. Di bagian sini dia tidak ada seal plate ya. Kemudian kita ke bagian joknya. Nah, perbedaannya dengan yang Satya, dia ada motif merah-merahnya dia. Dia fabric. Headrestnya model terpisah. Dia ada stitching warna merah. Ini kalau di Lactans racing ya. Merah itu racing. Kemudian di bagian joknya ini dia pengaturannya recline dan slide. Jadi dia hanya 4 arah ya tanpa pengatur ketinggian. Untuk seatbeltnya sendiri dia modelnya fix. Oke, kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri dia tetap sama ya dengan yang Brio Satya. Dia sangat sederhana sekali. Dia belum lapis kulit, dia 3 palang seperti di Mobilio yang awal-awal ya. Dia ada list warna silver di kedua palang yang horizontal. Dia sangat sederhana sekali, hanya ada tombol pengaturan audio. Emblem Honda yang sudah chrome. Nah, untuk wipernya sendiri dia masih intermittent standar, belum yang variabel. Untuk wiper belakangnya sendiri hanya standar ya, belum yang intermittent. Kemudian untuk lampu utamanya sendiri dia masih standar, belum yang auto. Saklar fog lamp yang sudah terintegrasi. Kita lanjutkan ke bagian speedometernya. Untuk speedometer ini modelnya sama ya dengan yang di BRV yang tipe atas ataupun di Mobilio tipe atas, yang paling atas ya. Atau seperti di Honda Jazz generasi yang terakhir yang sebelum dia digantikan oleh City Hatchback. Dia layoutnya ini dia RPM, shift position indicator alias indikator posisi gigi, speedometer, dan MID. Di atasnya ini dia konsumsi bahan bakar real time, dan di bawahnya ini dia sisa bahan bakar ya. Tapi ini dia dummy aja ya, outset temperaturnya. Ini untuk pengatur kecerahan speedometernya dan untuk pengaturan MID-nya. Dia lebih menampilkan konsumsi bahan bakar sama jarak yang bisa ditempuh dengan bahan bakar yang tersedia. Kita beralih ke bagian kanan sini. Dia tombol start stopnya merah ya. Jadi semakin racing. Dia ada list chrome, kemudian ada 3 buah dummy tombol.
di bagian bawahnya ini dia hard plastik, ada 2 pedal ya, matic. Tadi untuk setirnya ini dia hanya tilt saja, belum teleskopik. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian perbedaannya ini list di kisi AC dia orange agak kemerahan ya. Jadi kayak sejenis tembaga. Mohon diralat kalau salah. Kalau perbedaannya dengan yang Ares dan perbedaan dengan yang Satya adalah dia, kalau di Satya dia silver ya. Ini kisi AC yang bisa ditutup tentunya. Untuk dashboardnya sendiri dia full hard plastik ya. Ada airbag di sisi penumpang. Jadi ini mobil hanya ada 2 airbag ya. Dan di kisi AC bagian tengah ini dia juga ada listnya yang berwarna orange kemerahan, sama seperti yang di sebelah kanan. Dia hard plastik juga di bagian bawah airbagnya. Nah, kisi AC-nya yang di sebelah kiri, kalau di Satya dia tetap silver, kalau di Ares ini dia warnanya hitam gloss ya. Jadi piano black. Kemudian di bawahnya sini dia ada motif karbon, dia lebih glossy ya. Kalau di sini di Ares, kalau di Satya dia berwarna hitam doff. Kemudian laci belakangnya tetap belum soft opening. Kemudian untuk AC-nya dia sederhana ya. Dia hanya tombol-tombol digital, tetap belum climate control seperti di Mobilio tipe teratas yang terakhir. Untuk head unitnya dia sama seperti BRV ya. Dia ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi BRV atau WRV yang tipe bawah ya, hazardnya seperti ini. Kemudian di bagian bawah AC ini dia ada tempat penyimpanan terbuka, ada 12 volt power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka juga, ada 2 buah cup holder. Transmisinya CVT ya. Kemudian rem parkirnya model tarik, ada cup holder juga di bagian belakang. Untuk jok penumpangnya tetap sama ya. Headrestnya model terpisah, dia fabric ya, ada motif-motif merahnya. Dia ada real stitching berwarna merah, 4 arah ya, recline sama slide. Untuk spionnya sendiri dia tetap sama ya dengan yang Brio Satya, sudah day night view, plafonnya full hitam. Kemudian untuk sun visornya ada vanity mirror baik di sisi driver maupun di sisi penumpang, tanpa lampu dan penutup ya. Dia tidak ada lampu baca di bagian depan. Untuk hand gripnya di sisi driver tidak dapat, tapi untuk sisi penumpang dia dapat ya. Dia modelnya fix. Oke, kita lanjutkan ke bagian baris kedua. Untuk baris keduanya sendiri, dia layout door trimnya tetap sama ya dengan yang sisi driver, full hard plastik. Yang bagian atasnya yang kulit jeruk ya. Begitu juga dengan yang bagian bawah ini yang kulit jeruk. Kemudian dia ada list warna silver. Di bagian power window ada tempat penyimpanan terbuka dan power window. Dia ada cup holdernya. Oke, kita lanjutkan ke bagian jok driver belakang. Dia ada seat pocket baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Dia untuk lantainya dia tidak rata ya, masih ada sedikit tonjolan. Untuk layout door trim kiri tetap sama ya. Door handle-nya silver, full hard plastik ya. Ada cup holder. Untuk seatbelt bagian belakang ini dia yang model 3 titik hanya di kiri kanan ya. Untuk jok belakangnya model pelipatannya full menyatu ya. Tapi headrest 3-3 sudah yang model adjustable. Nah, untuk seatbelt bagian tengah ini dia modelnya seperti seatbelt di pesawat ya, tidak 3 titik. Untuk jok belakangnya sendiri dia belum ISOFIX ya. Untuk hand grip di baris kedua ini dia modelnya fix. Oke, kita lanjut ke bagasi. Untuk pintu bagasinya dia sudah tombol elektris ya. Tapi dia dampernya ini dia tetap kelihatan dari kaca belakang. Nah, ruang bagasinya seperti ini, dia tidak ada tempat buat dudukan ISOFIX. Untuk pelipatannya dia harus ditarik dua-duanya ya. Dan dia tidak menghasilkan lantai yang rata. Dia masih kelihatan sekali warna catnya.
Untuk pintu bagasinya ini dia tidak dilapis bahan sejenis hard plastik ya. Yang hadir dengan eksklusif aerodinamik. Ini ada akses markingnya juga. Lebih stylish. Pastinya dengan bagasi. Oke, sekian review saya mengenai Honda Brio Ares. Terima kasih sudah menonton.